Hari ini bacaan yang saya siapkan adalah Mazmur pasal 3. Dan kita akan baca seluruh pasal, puji Tuhan singkat, hanya 9 ayat saja. Tapi saya akan bacanya begini. Anda boleh juga menyimak di layar. Nyanyian pagi dalam menghadapi musuh. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ayat 1. Ayat 2. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Ayat 4-6. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan. Dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tidur, aku bangun. Sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Ya Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan. Berkat-Mu atas umat-Mu selama-lamanya. Amin. Mari sekali lagi kita boleh berdoa ya. Tuhan, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang luar biasa yang sudah kita dengar. Dan untuk beberapa waktu ke depan, bantu kami untuk membuka hati. Bantu kami untuk mengerti apa yang menjadi pesan Tuhan lewat firman ini. Supaya kita boleh berjalan setiap hari dengan kekuatan dan harapan yang daripada Engkau. Ini doa kami di dalam nama Yesus, mau katakan amin. Judul untuk hari ini, kita boleh lihat bersama, I am not a superhero. Atau kalau bahasa Indonesianya, saya bukan superhero. Nah, boleh nggak kita baca ini bersama? Gak apa-apa, kita ambil yang Inggrisnya aja ya, sekalian belajar bahasa Inggris. 1, 2, 3. I am not a superhero. Kita semua, termasuk Anda dan saya, di sini nggak ada orang yang hebat. Yang hebat hanya Tuhan, kita bukan superhero. Beberapa waktu lalu saya pernah dengar khotbah dari seseorang. Boleh bahkan tampilkan, ini judul khotbahnya dan ini orang yang membawakan khotbah, namanya Don Whitney. Dan dia waktu itu adalah di sebuah seminari kampus Kristen di mana dia berkhotbah kepada semuanya mahasiswa kuliah teologi yang satu saat mau menjadi seorang hamba Tuhan. Dan dia membawa satu topik yang menarik, judulnya saya baca dulu Inggrisnya, The Almost Inevitable Ruin of Every Minister and How to Avoid It. Bagaimana ada sebuah tantangan besar di mana hampir semua hamba Tuhan atau pendeta pun satu saat mereka akan hancur. Kecuali memang kita tahu bagaimana berjaga-jaga. Dan itu isi khotbah dia. Dan saya sangat diberkati. Dan saya akan ulangi sedikit 1-2 menit yang dia sampaikan di awal. Sebuah hal yang sangat menarik dia katakan kepada mahasiswa teologi. Anda harus tahu bahwa kenyataan kalau kita lihat statistik dunia. Lebih banyak orang yang mulai menjadi pendeta. Dan waktu mereka pensiun sudah meninggalkan ladang Tuhan. Daripada mereka lanjut sampai akhir. Lebih banyak yang berhenti daripada mereka yang bertahan sampai akhir. Dan alasannya banyak. Ada yang berhenti karena memang kesehatan. Ada orang yang jalan dan setengah jalan dia merasa, kayaknya dulu saya salah dengar panggilan Tuhan. Saya salah. Ada yang mulai berjalan tapi tantangan begitu besar dan dia gak tahan aja. Dia burn out. Dia sudah gak mau lanjutkan. Dan dia cari hal yang lain. Ada yang jalan dengan setia. Tapi kecewa dengan banyak hal. Dengan orang lain, pendeta lain, dengan jemaatnya. Bahkan ada yang kecewa dengan Tuhan. Terlalu banyak alasan untuk bisa disebut. Dan dia sampaikan ini kenapa? Karena dia bicara kepada orang-orang mahasiswa teologi yang nanti mau jadi pendeta. Dan dia katakan kalian harus tahu dari awal. Ada sebuah resiko. Namun bisa dicegah. Kalau memang dari awal kita sudah berjaga-jaga. Waktu saya dengar itu saya mulai pikir, benarkah? Masa sih lebih banyak hamba Tuhan yang pada saat mereka sudah usia pensiun berhenti daripada mereka yang masih di ladang Tuhan. Masa sih? Dan saya mulai pikir-pikir orang-orang yang saya kenal. Entah teman lama, yang dulunya teman, atau mungkin yang masih teman sampai hari ini. Dan saya mulai keingat nama demi nama yang saya kenal, yang benar. Dulunya di ladang Tuhan, hari ini bukan. Sedikit kesaksian. Saya tahu untuk akhirnya saya sendiri bisa berada dalam ladangnya Tuhan. Melayani Tuhan full time sebagai seorang pendeta. Tuhan pakai banyak cara. Bicara dari banyak orang. Dulu saya gak pernah bisa bayangkan. Gak pernah kepikiran bahwa satu saat menjadi pendeta. Sama sekali gak bisa. Tuhan pakai banyak hal.
Tapi salah satu yang Tuhan pakai adalah seseorang yang namanya saya nggak mau sebut. Belasan tahun yang lalu saya masih ingat waktu itu belum kepikiran menjadi hamba Tuhan. Saya lagi jalan-jalan ke Indonesia. Dan waktu itu saya juga ketemu dengan adik iparnya Pastor Iwan. Namanya Beryl ya, yang hari ini menikah dengan adiknya Pastor Iwan yang namanya Baby. Jadi saya sudah kenal Beryl ini belasan tahun yang lalu. Dan saya masih ingat kita berdua di satu malam, di satu ruangan. Terus ada seorang teman pendeta yang masih muda. Jadi dia waktu itu usianya bahkan lebih muda dari saya sekarang. Jadi dia seorang pendeta yang masih muda, masuk ke kamar kita dan ngobrol. Dan saya masih ingat, kita ngobrol dari malam sampai pagi. Dia ceritakan luar biasanya menjadi hamba Tuhan. Luar biasanya waktu dia belajar teologi ya. Luar biasa dan serunya ikut Tuhan melayani. Dan saya masih ingat ini salah satu malam, karena ini terjadi 1 tahun sebelum saya katakan iya kepada panggilan Tuhan. Saya lagi liburan padahal di Indonesia jalan-jalan. Tuhan pakai orang ini untuk kobarkan sebuah api dalam hati saya yang akhirnya membuat saya berpikir. Apakah iya saya juga dipanggil ke arah sana. Dan kita ngobrol, saya ingat dari malam sampai terbit matahari. Waktu berhenti ngomong, di luar sudah terang. Jadi saksinya waktu itu adalah juga itu, adik iparnya Pastor Iwan, Beryl. Kita bertiga. Dan salah satunya yang Tuhan pakai untuk akhirnya saya mau masuk ladang Tuhan adalah orang itu. Tapi tahukah Anda, hari ini banyak tahun kemudian, orang yang Tuhan pakai untuk saya masuk ladangnya Tuhan, dia sudah menyerah dan meninggalkan ladangnya Tuhan. Ya puji Tuhan, Tuhan pakai dia untuk saya bisa salah satunya juga mendukung panggilan saya. Tapi betapa sedihnya, dia sendiri sudah meninggalkan. Ternyata apa yang disampaikan dalam khotbah seorang profesor namanya Don Whitney, ternyata benar. Dan itu membuat saya sadar, sekalipun saya dipanggil Tuhan untuk menjadi seorang pendeta. Dan sekalipun mungkin hari ini saya berdiri depan Anda untuk berkhotbah, beritakan firman, mengajar dan seterusnya. Tapi kalau saya nggak hati-hati, bagi saya juga bahaya. Karena saya ini nggak beda dengan Anda. Saya manusia biasa. Bukan serba bisa, bukan serba mampu, bukan punya jawaban untuk segala hal. Saya bukan superhero. Saya bukan superhero yang bisa semuanya. Saya manusia biasa, manusia yang lemah. Tapi asal hidup saya berjalan dengan Tuhan dan Kristus ada dalamku, maka Dia yang akan mampukan. Dan Dia juga yang mampukan Anda. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus Kristus. Jadi harapan saya hari ini simple, cuma satu. Kita hari ini semua sadar kita manusia yang biasa. Manusia yang lemah, yang gak mungkin akan bisa kalau menjalani kehidupan ini dengan kekuatan sendiri. Anda dan saya butuh Tuhan. Tadi ayat-ayat yang sudah kita baca, Mazmur pasal 3 seluruhnya kita baca. Latar belakangnya begini. Daud melihat seorang wanita yang dia ingini, namanya Batseba. Sampai ada anak yang lahir. Dan waktu itu Tuhan katakan, karena dosamu yang begitu besar yang kamu lakukan, ke depan kerajaanmu akan hancur. Memang saya masih sayang kamu sampai akhir hidupnya Tuhan masih mengatakan seorang sesuai dengan hatiku, tapi kerajaanmu akan hancur. Dan itu yang terjadi. Di tahun-tahun kemudian anaknya sendiri namanya Absalom. Dia rebel. Dia melawan ayahnya. Dan begitu banyak orang yang mau ikut Absalom. Dan di sana kerajaan Daud terpecah menjadi 2. Ada yang ikut Daud, ada yang ikut Absalom. Dan Mazmur ini adalah seruan Daud. Waktu dia harus melarikan diri bukan cuma dari musuh. Bahkan dari anaknya sendiri yang namanya Absalom. Yang mau membunuh ayahnya. Yang namanya Daud. Dan Daud gak tahu lagi apa yang harus dibuat. Dan itulah yang dibahas di sini ayat per ayat. Jadi coba sekarang kita lihat. Mazmur 3 ayat 2-3. Dikatakan begini. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku. Baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Poin pertama untuk hari ini. Dan poinnya hari ini cuma 2, simple sekali. Poin pertama, berserulah. Boleh kita katakan bersama berserulah. 1, 2, 3. Berserulah. Daud mengalami sebuah tantangan. Masalah kesesakan yang begitu besar. Sampai putus harapan. Sampai gak tahu gimana bisa melanjutkan hidup ini. Sehingga yang dia bisa lakukan cuma satu, berseru. Tadi kita baca dikatakan, ya Tuhan betapa banyaknya lawanku. Itu seruan dia. Gak ada hal yang lain lagi yang bisa dia bisa ngomong. Selain berseru kepada Tuhan. Saya mau tanya, pernah gak Anda mengalami sebuah situasi yang mirip dengan Daud?
Di mana sudah gak ada lagi yang kita bisa buat. Kita sudah berupaya, berusaha banyak hal. Sekarang tinggal satu yang kita bisa buat. Berseru kepada Tuhan. Pernah alami itu? Mungkin zaman sekarang, musuh kita atau masalah kita gak seperti di zamannya Daud. Di zamannya Daud, badai yang dia alami, kesesakan yang dia alami adalah musuh yang memang mau membunuh dia. Mungkin hari ini gak seperti itu. Mungkin gak ada orang yang mengejar Anda mau membunuh Anda. Tapi mungkin masalah dan badai yang Anda alami sama besarnya. Mungkin masalahnya adalah keadaan ekonomi Indonesia. Sehingga itu berdampak kepada finansial Anda. Sehingga Anda khawatir akan hari esok. Gimana saya dan keluarga saya. Mungkin masalahnya keluarga kita sendiri. Mungkin masalahnya ekspektasi orang. Sehingga itu yang membuat kita merasa aduh bebannya terlalu berat. Untuk saya bisa lakukan apa yang diharapkan oleh semua orang. Mungkin masalahnya kekecewaan yang kita alami dan itu yang merantai kita sampai hari ini. Mungkin masalahnya gosip dan fitnah. Kita sudah berusaha baik. Kita sudah mau memberkati dan menolong orang. Tapi apa yang kita dapat? Fitnahan dan gosip. Mungkin yang kita alami adalah masalah kesehatan. Dan lain hal sebagainya. Tapi hal-hal yang begitu besar dan kita gak tahu apa lagi yang bisa kita buat. Terkadang mungkin juga kalau kita adalah seorang pemimpin, seorang ayah, seorang ibu atau seorang siapapun. Tapi karena posisi kita yang orang lain andalkan kita. Sehingga kadang-kadang bisa ada sebuah sindrom superhero. Atau superhero syndrome yang mulai muncul dan terbentuk dalam diri kita. Di mana kita merasa bahwa saya bisa dan saya harus bisa. Tapi kita ini bukan superhero. I'm not a superhero. Anda bukan superhero. Saya boleh kok jadi orang yang lemah. Bahkan saya mau katakan kita harus menjadi orang yang lemah. Jika nggak begitu, bagaimana mungkin Tuhan bisa menjawab kepada kita. Sama seperti Tuhan menjawab kepada Paulus waktu Tuhan mengatakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Dan saya juga ingin Tuhan mengatakan kepada saya, cukuplah kasih karunia Tuhan bagi saya. Justru pada saat saya merasa nggak berdaya, nggak mampu dan saya andalkan Dia, justru di sana kasih karunia Tuhan mengalir. Jadi menjadi orang lemah nggak apa-apa. Menjadi orang lemah itu sangat perlu. Di mana di sana kita sadar, saya nggak bisa kecuali Kristus itu yang hidup dalam diri saya. Boleh tepuk tangan yang paling meriah untuk Kristus. Pernah dulu banget saya nonton film. Dan ini bukan endorsement untuk film ya. Saya nggak katakan Anda harus nonton. Tapi saya masih ingat inti dari film tersebut. Filmnya adalah kita boleh lihat Fearless dan peran utamanya adalah Jet Li. Ya, saya nggak tahu seberapa banyak dari Anda yang kenal Jet Li. Tapi harusnya yang generasi saya dan sebelumnya rata-rata kenal Jet Li ya. Masih generasinya Jackie Chan dan seterusnya. Di film ini dia menjadi seorang petarung yang hebat. Mau pakai senjata apapun atau tidak pakai senjata dia pasti menang. Dia mau lawan siapapun, dia gak takut karena dia tahu dia pasti akan menang. Orang yang dilawan mau lebih berotot, mau lebih kuat, mau dari negara lain, dia gak takut, dia pasti menang. Itu yang terjadi dalam setengah pertama film ini. Menjadi seorang yang sangat sombong dan penuh kekerasan. Sampai diizinkan, dialami sebuah situasi, dia harus melarikan diri ke sebuah desa yang terpencil. Dan dia belajar menjalankan hidup yang sangat sederhana. Dan di sana banyak dari paradigmanya, dari cara berpikirnya diubahkan. Sampai dia sadar bahwa ternyata orang yang hebat bukan orang yang selalu bisa. Tapi ternyata orang hebat itu juga bisa orang lemah. Sampai di tengah-tengah film, dan itu menjadi titik balik film tersebut. Ada kalimat yang keluar dari mulutnya sendiri. Di mana dia katakan, nanti saya terjemahkan. Only a weak man shows his strength through violence. Hanya orang yang lemah akan menunjukkan kekuatannya melalui kekerasan. Hidup dia sebelumnya, dia hanya bisa menunjukkan bahwa dia kuat dengan kekerasan. Dengan dia mengalahkan orang lain, dengan dia menyakiti orang lain. Setelah itu memang dia kembali ke kota, dia bertarung. Tapi hati dia sudah berubah. Bukan lagi untuk menyakiti, bahkan dia sempat selamatin kehidupan satu orang. Karena dia mulai sadar bahwa nanti orang yang cuma menunjukkan kekuatannya lewat kekerasan itu cuma orang yang sombong. Yang gampang sekali untuk meledak. Dan hal yang sama yang saya mau katakan kepada kita semua. Orang yang Tuhan anggap
luar biasa atau hebat atau kuat. Bukan orang yang selalu merasa kuat. Bukan orang yang selalu merasa bisa. Tapi seringkali orang yang merasa tidak bisa. Tapi pada saat dia tahu dia tidak bisa. Kasih karunia Tuhan cukup pada dia. Tepuk tangan yang paling meriah. Jadi mari kita perlu sadar dan mengakui. Saya orang lemah. Saya tidak serba bisa. Saya nggak selalu kuat. Saya bukan superhero. Saya bukan superhero. Namun kita punya Tuhan yang lebih hebat dari superhero manapun. Dan kita berseru hanya kepada Dia. Mazmur 3 ayat 4. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah yang kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Ada lagunya, God is the lifter of our heads. Tuhan yang mengangkat wajah dan kepala kita. Nah kalimat ini, Tuhan adalah perisai. Kata perisai di dalam Alkitab itu selalu bicara tentang perlindungan. Apalagi Daud yang menulis ini, dia sangat mengerti. Perisai ini bicara tentang perlindungan karena dia itu sudah biasa di medan perang. Dia seorang petarung. Dia seorang warrior. Dia sering harus menghadapi musuh dan dia mengerti sendiri, mengalami sendiri. Perisai ini membuat saya aman. Dan dikatakan Tuhan, itu adalah perisaiku. Kalau perisai di dunia mungkin cuma bisa ke depan. Kalau perisainya Tuhan, mau kemanapun kita mau putar pun, Tuhan ada di sana. Immanuel, Tuhan beserta kita. Tepuk tangan paling meriah untuk Dia yang adalah Immanuel. Tapi nggak berhenti sampai di sana. Daud juga mengatakan, Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Ini bicara tentang dan menggambarkan Daud di sebuah situasi yang putus asa. Dia hanya bisa lihat ke bawah. Sampai Tuhan datang mengangkat kepalanya. Di mana tadinya putus asa. Di mana tadinya gak tahu apa yang harus dilakukan. Tuhan datang mengulurkan tangannya dan menolong. Daud hanya bisa berseru. Sisanya bagian Tuhan. Mazmur 3 ayat 5. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab. Menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Poin yang kedua hari ini. Kalau tadi poin pertama adalah berserulah. Poin kedua, Tuhan mendengar. Bersyukurlah Anda dan saya kita melayani Tuhan. Yang bukan cuma peduli, bukan cuma bisa, tapi Dia selalu mendengar. Gak ada hal yang terlalu kecil sehingga Dia katakan, saya gak mau dengar. Gak ada hal yang terlalu besar sampai Dia katakan, saya tidak bisa. Tuhan kita maha kuasa dan Dia juga maha peduli. Tuhan mendengar. Waktu saya pelajari ayat-ayat ini, saya juga buka komentari, saya buka tafsiran juga untuk memperkaya pengertian saya. Dan saya sangat diberkati dengan satu komentari, satu tafsiran yang nanti saya terjemahkan. Seorang bernama Matthew Henry, kita bisa lihat quote yang berikut. Dia menjelaskan ayat ini barusan kira-kira begini. Care and grief do us good when they engage us to pray to God as in earnest. David has always found God ready to answer his prayers. Kalau bahasa Indonesianya begini. Kekhawatiran dan kesedihan dapat membawa kebaikan bagi kita ketika keduanya mendorong kita untuk sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Daud telah berulang kali mengalami bahwa Tuhan selalu siap menjawab doanya. Kadang-kadang tantangan itu bisa bagus, masalah itu bisa bagus. Saya masih ingat dan begitu diberkati waktu itu Pastor Irwan pernah menyampaikan bahwa kadang-kadang kita berdoa, gak selalu untuk Tuhan mengubah masalahnya. Tapi karena kita berdoa dan bersekutu dengan Dia, kita yang diubahkan. Pikiran kita yang diubahkan, kita yang disiapkan. Seringkali justru tantangan itu bagus. Untuk kita mengalami sesuatu yang lebih mulia yang Tuhan sedang mau kerjakan. Jadi Daud di sini cuma bisa berseru. Dan Anda harus tahu berseru itu adalah doa. Doa yang dengan sungguh-sungguh. Doa karena kita sudah tahu gak ada hal yang lain yang saya bisa lakukan. Saya cuma bisa berseru. Berserulah, Tuhan mendengar. Anda mungkin pernah dengar hal ini, tapi saya ingin mengulangi. Saya mau bertanya kepada Anda ya. Istri Abraham namanya siapa? Istri Abraham. Sarah ya, oke. Abraham punya anak namanya Ishak. Istrinya Ishak namanya siapa? Ribka. Oke. Sekarang Ishak punya anak, salah satu namanya Yakub. Yakub punya istri, selain Leah ada istri yang lain namanya Rahel. Oke, jadi kita ingat ya, ada Sarah, mantunya adalah
Ribkah, mantunya adalah Rahel. Jadi ini keturunan ya, ini langsung keturunan. Sarah, Ribkah, Rahel. Bapak Ibu Saudara saya mau tanya, apa persamaan antara Sarah, Ribkah, Rahel? Yang sangat jelas, yang sangat di-highlight, ditekankan di dalam Alkitab. Apa persamaan antara mereka bertiga? Sarah, Ribkah, Rahel. Tiga-tiganya mandul. Mandul sangat lama. Sampai mereka gak tahan, nah mereka gak bisa lagi, apalagi di zaman itu. Beda tekanannya dengan mungkin di zaman sekarang. Dan yang mereka bisa lakukan cuma satu. Sarah, Ribkah, Rahel berseru kepada Tuhan. Dan selalu Tuhan mendengar. Selalu Tuhan mendengar, tepuk tangan untuk Tuhan yang mendengar. Bahkan tahukah Anda, Tuhan yang dari surga yang bisa memilih segala hal, tapi dia memilih untuk Yesus akan lahir dari keturunan mana? Sarah, Ribkah, Rahel. 3 orang yang tadinya mandul, di mana sudah gak ada jalan untuk maju. Tapi mereka berseru. Dan Tuhan berkenan dengan orang yang berseru. Oh, dia mengandalkan saya. Terus Tuhan menolong mereka. Akhirnya lahirlah anak demi anak demi anak. Mungkin Anda dan saya pun berada di sebuah situasi di mana gak ada yang kita bisa buat. Sudah buat semuanya, sudah coba semuanya, sudah berupaya. Sudah gak kita berseru? Dan seharusnya jangan berseru itu yang terakhir yang kita buat. Kalau bisa itu yang pertama, sebelum berupaya berusaha. Kita sudah terlebih dahulu melibatkan Tuhan. Seharusnya begitu. Mazmur 3 ayat 6 sampai 7. Aku membarikan diri lalu tidur. Aku bangun. Sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Saya masih ingat satu waktu saya alami sebuah masalah yang cukup besar. Ini sudah banyak tahun yang lalu. Cukup besar tapi namanya hamba Tuhan, pelayanan tetap harus jalan. Dan waktu itu saya harus berangkat ke Bali memberkati pernikahan dari salah satu jemaat kami. Jadi saya berangkat tapi karena dia jemaat tentunya juga ada banyak jemaat lain yang berangkat karena saling kenal. Jadi kita sudah kalau gak salah 1 hari sebelumnya rame-rame di Bali. Karena besoknya pernikahannya. Dan saya masih ingat di satu malam kumpul dengan beberapa jemaat, kita pergi ke sebuah pantai. Tapi mereka gak tahu sebenarnya saya lagi ada tekanan yang begitu besar. Saya pergi ke sebuah pantai bersama dengan mereka. Dan saya masih ingat mulai gelap, matahari mulai turun. Dan yang saya lihat adalah laut yang begitu besar. Gelombang yang begitu banyak. Dan yang saya dalam hati bisa lakukan cuma berseru. Bahkan saya gak berseru dengan suara. Ada banyak teman-teman, ada jemaat juga yang hadir. Nanti mereka pikir saya sudah gila. Jadi saya cuma bisa melihat dan memandang. Dalam hati berharap Tuhan tolong. Dengan hal yang saya lagi gumulkan dalam pikiran saya. Tapi saat itu saya masih ingat persis. Dan saya yakin sampai kapanpun saya gak akan lupa. Waktu saya melihat laut yang begitu besar. Gelombang yang begitu banyak. Tiba-tiba tenang. Seakan-akan Tuhan jawab dari surga. Seakan-akan. Carson coba lihat. Laut yang begitu luas. Gelombang yang begitu banyak. Dan itu membuat saya merasakan, oh iya ya. Semuanya dalam tangan Tuhan. Laut yang begitu besar ukurannya gak bisa dibayangkan. Dengan gelombang yang begitu banyak. Dengan semua hal yang lain alam semesta. Semua dalam tangan Tuhan. Tuhan atur. Ngapain saya khawatir akan hari esok. Tangan saya juga dalam. Hidup saya juga dalam tangan Tuhan. Bukan cuma laut dan gelombang yang ada. Dan Anda tahu itu mirip dengan ternyata apa yang Ayub alami. Saya nggak usah ulangi Ayub ya, terlalu panjang. Tapi intinya Ayub mengalami tekanan, masalah yang begitu besar, kehilangan. Sampai teman demi teman datang ketemu dengan dia, ngobrol panjang. Ayub sambil jawab dan seterusnya. Sampai akhirnya semua teman mulai berhenti berkhotbah. Mulai berhenti ngomong, Tuhan bilang, sekarang biar aku yang ngomong. Semua yang tadi dikatakan oleh teman-temanmu semuanya salah. Gak ada yang benar. Jadi kalau kita ambil doktrin dari khotbahnya teman-temannya Ayub, hati-hati. Kita katakan, oh kata firman Tuhan gini-gini. Akhirnya Tuhan bilang, enggak, sorry, semuanya salah. Itu menunjukkan supaya kita harus jaga-jaga. Ada hal-hal pandangan yang ternyata salah. Tapi yang menarik sekali, Tuhan mulai katakan, Ayub, coba lihat dunia ini yang begitu luar biasa. Kamu bisa enggak hitung bintang-bintang di langit? Hitung pasir di laut. Kamu bisa lihat enggak semua binatang yang saya ciptakan dari besar sampai kecil. Dan semuanya bisa berjalan sekaligus dengan begitu ini dalam begitu panjang pasal demi pasal. Tuhan menunjukkan kehebatannya. Dan sampai akhir Tuhan gak pernah kasih alasan kenapa Ayub alami apa yang dia alami. Gak pernah ada jawabannya. Tapi waktu Ayub mulai melihat kebesaran Tuhannya. Tiba-tiba dia oke.
Dan tiba-tiba dia dipulihkan. Dan tiba-tiba dia punya pengharapan. Padahal Anda baca Ayub sampai akhir, gak pernah Tuhan berikan jawaban. Cukup sampai di titik di mana Ayub mulai sadar kebesaran Tuhan. Kadang yang kita perlu sadar, cuma kebesaran Tuhan. Kita gak selalu perlu tahu jawaban untuk segala hal yang kita alami. Dan saya masih ingat hari itu di pantainya, saya tetap gak dapat jawaban. Tapi hati saya tenang. Karena saya tahu hidup saya adalah di tangan yang aman, tangannya Tuhan. Dan sekalipun situasi belum berubah, namun semuanya akan baik-baik saja. Saya tahu itu. Boleh gak kita berikan tangan Tuhan yang memegang hidup Anda dan hidup saya selalu. Jadi yang saya alami, kalau saya mau pakai bahasa Mazmur pasal 3 tadi yang kita baca seakan-akan yang saya alami adalah bahwa saya bisa tidur. Walaupun puluhan ribu orang siap mengepung aku. Nah, apa yang kita tadi sudah bahas di ayat-ayat sebelumnya, ini terulang di dalam ayat 8 dan 9. Coba kita lihat Mazmur 3 ayat 8 bagian A. Dikatakan, bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Dia berseru kembali. Seperti merangkum semua yang tadi sudah terjadi. Kembali ada seruan. Ayat 8 bagian B sampai ayat 9 mengatakan begini. Ya engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Ini menunjukkan bagaimana Tuhan ternyata mendengar. Walaupun yang kita bisa lakukan cuma berseru, Tuhan mendengar. Jadi apa inti dari Mazmur pasal 3 ini? Dalam kesesakan, Daud mengandalkan Tuhan. Sebab Tuhan adalah sumber pertolongan. Begitu pula Anda dan saya. Dalam kesesakan, biarlah yang kita andalkan. Bukan orang lain, bukan tabungan, bukan banyak cara yang kita mau pikirkan dengan pemikiran kita sendiri, dengan kehebatan kita sendiri. Tapi baiklah yang kita andalkan adalah Tuhan. Sebab Tuhan bukan saja merasakan semua kelemahan kita, dikatakan dalam Alkitab. Tapi dia juga selalu mendengar setiap seruan Anda dan saya. Tapi mungkin di sini ada orang yang mengatakan dalam hatinya, tapi saya nggak tahu gimana caranya berdoa. Atau bahkan dengan masalah yang ada, saya sudah begitu banyak berdoa, sudah kehabisan kata-kata, nggak tahu lagi apa yang saya bisa ucapkan kepada Tuhan. Saya sudah habis. Saya sudah ulangi setiap hari apa yang ada dalam hati saya. Itu ada orang kayak gitu. Tapi memang juga ada orang yang mengatakan, Tuhan, saya nggak tahu caranya berdoa, nggak pintar berdoa. Saya ikut engkau belum lama, atau sudah lama tapi memang sampai hari ini saya belum tahu. Ada satu definisi doa yang begitu memberkati saya. Ini salah satu definisi doa ya, tapi begitu luar biasa. James Montgomery pernah mengatakan, nanti saya akan terjemahkan. Prayer is the burden of a sigh. Anda tahu sigh? Sigh itulah prayer is the burden of a sigh. The falling of a tear. The upward glancing of an eye. When none but God is near. Itu kalau dalam bahasa Indonesia, artinya begini. Doa adalah beban yang terucap lewat desahan. Lewat air mata yang jatuh. Lewat tatapan yang terarah ke surga. Saat tak ada seorang pun di dekatmu selain Tuhan. Anda tahu kadang-kadang saya pun, walaupun saya suka berdoa dengan kata-kata dan menyembah dengan kata-kata. Tapi ada momen-momen dalam hidup saya di mana saya juga lagi berdoa atau menyembah. Saya kadang-kadang dalam kamar saya kalau saya mau menyembah Tuhan, saya ke piano. Dan saya sambil main, menyembah. Biasanya dengan kata-kata yang keluar. Kalau saya di kamar aman, gak ada yang dengar. Gak akan ada yang sakit telinganya. Cuma saya yang mendengar dan Tuhan. Tapi ada saat-saat di mana saya lagi berdoa. Dan persis apa yang dikatakan di sini, itu yang terjadi. Saya mau menyembah dengan kata-kata keluar gak bisa. Jadi sambil saya main cuma bisa teteskan air mata. Sambil memandang ke atas berharap Tuhan tolong. Atau mungkin saya begitu alami hadirat Tuhan. Sampai memang mau ngomong gak ada yang saya bisa ngomong. Dan saya hanya bisa memandang dan itu lebih dari cukup untuk Tuhan. Why? Because sometimes prayer is just the burden of a sigh. The falling of a tear. The upward glancing of an eye. When none but God is near. Jadi kenapa Tuhan gak membutuhkan kata-kata indahnya Anda dan saya? Karena terkadang doa adalah beban yang terucap lewat desahan. Itu aja. Lewat air mata yang jatuh. Lewat tatapan yang terarah ke surga.
Saat tidak ada seorang pun di dekatmu selain Tuhan. Tapi buatlah waktu untuk Tuhan. Bukan soal bisa doa atau gak bisa doa, tapi buatlah waktu untuk Tuhan. Yang penting duduk di kakinya. Seringkali kita bilang kita gak punya waktu, tapi ternyata kita punya waktu berjam-jam untuk banyak hal. Dari olahraga, belum lagi berangkat olahraga yang macet, pulang olahraga yang macet, setelah olahraga masih kumpul-kumpul. Itu punya waktu. Habis itu masih mau nonton ini, nonton itu, Netflix, YouTube, Instagram. Tapi ternyata kita selalu ngomong untuk Tuhan gak ada waktu. Benarkah kita gak punya waktu? Atau jangan-jangan memang Tuhan bukan prioritas? Tuhan gak cari orang yang pintar doa. Tapi paling gak ada kerinduan dalam hati Anda. Duduk di kaki Yesus. Dan di sana Tuhan akan menjawab Anda, menjamah Anda. Semua yang setuju tepuk tangan paling meriah untuk Tuhan Yesus. Jadi saya recap, saya ulangi. Hari ini sangat simpel seharusnya khotbahnya. 2 poin saja. Berserulah. Kadang-kadang kita gak bisa buat apapun selain berseru. Gak apa-apa, lebih dari cukup. Berseru kepada Tuhan. Tuhan mendengar. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kita bersyukur untuk firman yang boleh kita dengar hari ini. Kalau di sini mungkin Daud dalam sebuah situasi yang hopeless. Dia gak punya harapan. Tapi Tuhan datang, mengangkat wajahnya, memberikan harapan. Dan kami pun perlu Engkau dalam hidup kami. Kami sadar kami manusia yang lemah, yang tidak bisa. Tapi gak apa-apa, pada saat kami lemah, Engkau kuat. Dan justru dalam kelemahan kami, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Jadi Tuhan bantu kami, sertai kami. Tolonglah kami. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua katakan, amin. Tepuk tangan paling meriah untuk Tuhan Yesus Kristus. Sebelum saya turun, mungkin biasanya setelah amin langsung turun. Tapi ada satu hal yang saya mau announce dan ingatkan. Karena ini adalah momen yang sangat pas untuk saya sampaikan. Minggu depan, hari Sabtu, seperti setiap Sabtu terakhir dalam setiap bulannya, kita ada prayer and Bible study. Kita ada doa dan pendalaman Alkitab. Diadakan di sini di ruangan NLK jam 9 pagi. Anda bisa datang, terbuka untuk semuanya. Jangan tanya apakah ini khusus untuk pemimpin atau gembala atau siapa, enggak. Ini untuk semua orang, Anda boleh datang. Gak perlu daftar, datang saja. Setiap Sabtu terakhir, ya berarti Sabtu mendatang ini. Di New Life Kids Hall, langsung datang. Dan bahkan kita sudah buka ruangannya dari sebelumnya. Dan mulai jam 8.45 kita sudah sediakan snack, kue, kopi. Jadi silakan Anda datang lebih awal. Dan kita akan duduk bersama, kita akan menyembah bersama. Anda yang katakan saya nggak tahu caranya berdoa, di sana kita akan berdoa bersama. Sekaligus kita akan ada Bible study. Dan minggu depan Bible study-nya adalah mengenai kitab Yunus. Ini saja yang saya bisa sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.